Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah kajian malam Kamis rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih dikaruniai nikmat yang sangat banyak, sehingga kita bisa bermajelis pada malam hari ini di rumah Taufik Al-Husna dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau. Hadirin bapak ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sudah menjadi rutinitas kita bahwa malam Kamis pekan kedua kita akan menyimak pembacaan hadis-hadis yang termuat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Berikut nanti mungkin sedikit tadabbur, renungan terhadap makna-makna hadis tersebut sejauh yang kita bisa tadabburi atau yang dijelaskan secara ringkas di dalam kitab ini. Pada malam hari ini kita akan membahas atau membacakan hadis-hadis yang termuat di dalam bab ke-10, yaitu bab bersegera melakukan kebaikan dan menganjurkan orang yang menuju kebaikan agar menghadapinya dengan kesungguhan. Bab ini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu di dalam kebaikan. Artinya bersegeralah kalian melakukan kebaikan sebelum terlewatkan. Kemudian surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju atau mencari ampunan min rabbikum, dari Rabb kalian semua, wa jannatin, dan mendapatkan surga, arduha, yang luas surga itu as-samawati wal ardh, seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin,
yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah menuju ampunan. Bersegeralah menuju ampunan artinya bersegeralah melakukan amalan-amalan yang dengan amalan-amalan itu nanti kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain ampunan, mendapatkan jannah, surga. Ardhus samawati wal ardh, yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Surga itu seluas langit dan bumi. Para ilmuwan berkata bahwasanya yang namanya alam semesta itu rumangsane jenengan mandek kaya ngene wae napa mboten? Alam semesta itu berkembang, Pak. Tambah ombok. Kenapa bisa tambah ombok? Karena kita ini di bumi. Bumi itu mengitari matahari. Matahari mengitari apa? Matahari itu nggak diam, matahari itu bergerak mengitari inti galaksi. Jadi ini matahari, ini bumi, kan mubengi ngoten nggih. Nah, mataharinya ini juga mengelilingi inti galaksi, mubeng. Nah, galaksi itu juga tidak diam, dia bergerak. Aslinya ini bumi, matahari itu mengelilinginya nggak begini, Pak. Karena mataharinya jalan, maka bumi juga jalan, maka begini. Ini buminya, ini matahari. Karena mataharinya kan jalan terus, nah di sini buminya ikut keliling, mengelilingi. Nanti di galaksi masih muter terus, dan itu alam semesta tambah berkembang luas. Nah, surga itu gambarannya itu seluas langit dan bumi. Kalau panjenengan nek mbayangke surga niku mesti ngoten. Mesti ngoten. Kurang luwih iki, kurang luwih. Mbok bayangane kula kali jenengan mbok padha. Paling ya padha. Besar. Karena kita belum pernah melihat istana yang besar, ya paling ndeloke paling gedene sak endi ya. Sak Borobudur ya. Padahal itu kecil sekali. Terus kemudian nanti kita akan melihat, wah ini kan kita di sini, kita di Papling luas tanahnya, terus di sebelah sini punya saudara kita, ada rumah lagi. Wah di situ penduduk surga. Kita bisa melihat, wah kayak rumah ikono, paling gitu apa nih? Kita di bawah rumah ini ada taman-taman yang indah, yang padahal kalau dalam hadis disebutkan kita itu melihat surganya saudara kita seperti kita melihat bintang. Jadi orang mungkin terus kaplingannya sebelah kono. Kita dikasih surga ya cuma 100 meter kali 100 meter. Lebih luas, jauh lebih luas dari itu. Maka untuk hal yang seperti itu wasari'u gendang. Ngenteni apa toh? Wasari'u ila maghfirah.
bersegeralah menuju ampunan Allah mirrabbikum dari Rabb kalian wa jannatin dan segera mendapatkan surga. Maka hadis-hadis selanjutnya di sini adalah hadis-hadis yang menjelaskan agar kita bersegera untuk melaksanakan amal kebaikan. Hadis yang selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mal fitanan kapita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kalian semua melaksanakan amal soleh sebelum datangnya berbagai macam fitnah. Fitnah itu ujian yang bisa menguji keimanan, yang diumpamakan seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita, sehingga mengakibatkan seseorang di pagi hari dalam keadaan mukmin, nanti sore harinya sudah jadi kafir. Ada lagi yang sore hari masih mukmin, pagi harinya mukmin, sore harinya sudah menjadi kafir. Mereka atau ia menjual agamanya dengan harta duniawi. Badiru bil a'mal, ayo ke endang-endang. Ora engko saengko-sik, jangan nanti-nanti, sekarang. Karena nanti kalau sudah keburu datang fitnah-fitnah akhir zaman, maka belum tentu orang itu bisa mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Nanti setelah beberapa hadis kita tadabburi. Hadis selanjutnya an Abi Sirwa'ah Muqbah bin Al-Harith qala sallaitu wara'an Nabi bil Madinah al-'asra fa sallama thumma qama musri'an fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujar nisa'ihi fafazi'an nisa'u min sur'atihi fafazi'an nasu min sur'atihi fakharaja 'alaihim fara'a annahum qad 'ajibu min sur'atihi qala dzakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu ayyahbisuni fa'amartu bikismatihi. Ini enggak tak bacakan terjemahnya, saya ceritakan. Dari salah seorang sahabat itu menceritakan suatu saat saya itu sholat asar bersama Rasulullah. Begitu salam Rasulullah, orang dongo, orang apa, salam klepat langsung apa nyingkir-nyingkir ke pundak para sahabat, langsung keluar menuju rumah salah seorang istrinya. Kemudian setelah beberapa saat balik lagi ke pengimaman, melihat para sahabatnya pada heran, ada apa ini? Rasulullah kok kesusu temen? Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, zakartu syai'an min tibrin. Saya itu tadi, kok kesusu itu tadi, itu saya ingat saya masih punya cuilan atau potongan-potongan emas di rumah. Dan saya tidak suka potongan-potongan itu tertahan. Jadi pikiran, jadi beban pikiran. Kemudian saya segera perintahkan orang tadi untuk mensedekahkan. Jadi Nabi itu ya beliau kalau untuk makan itu ya ada untuk keluarganya.
Tapi kalau punya harta, apalagi itu adalah harta sedekah, di mana beliau dan keluarganya tidak memakan harta itu, maka beliau segera membagikannya dan tidak suka menyimpan, apalagi numpuk, apalagi nabung. Bukan berarti kemudian berarti nabung orang nyunah, enggak seperti itu. Karena Nabi itu terbebani dengan harta, sudah bagi habis. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya untuk melakukan kebaikan itu Nabi juga bersegera. Hadis selanjutnya, an Jabirin radhiyallahu anhu qala rajulun lin nabi yauma Uhud, ara'aita in kutiltu fa aina ana? Qala li fil jannah. Fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hina qutila hatta qutila. Hadis selanjutnya yang menjelaskan tentang kalau tadi Nabi, kalau sekarang sahabat. Ketika perang Uhud, mau terjadi perang Uhud, ya terjadi perang Uhud begitu. Seorang berkata kepada Rasulullah, nanti kalau saya terbunuh, di perang ini saya terbunuh, saya di mana setelah mati? Rasulullah menjawab, fil jannah, di surga. Itu pas takon itu, sahabatnya ini tadi lagi ngemil kurma, maaf kurma. Di tangannya itu masih ada beberapa biji ngedeket, terus kemudian makan. Begitu dikatakan di surga itu kurmane orang yang kose iki tak entek kese, ya engko bar iki tak melu mangkat mriko. Langsung diletakkan, berangkat, kemudian setelah itu mati syahid. Dalam riwayat lain, kalau ngentek ke ini kesuwan di mlebu surga. Dadak ngentek ke kurma itu kesuwan di mlebu surga. Hadis selanjutnya, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila nabi faqala ya Rasulullah ayyu sadaqati a'zamu ajran. Wahai Rasulullah, sedekah apa yang pahalanya paling besar? Qala anta saddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina wala tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulan kadza wa li fulan kadza wa qad kana li fulan, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang lelaki yang datang kepada Rasulullah kemudian bertanya, wahai Rasulullah, sedekah napa sing ganjarane paling ageng? Rasulullah bersabda, kamu bersedekah sedangkan kamu dalam kondisi sehat, kemudian sahih eman-eman, sehat eman-eman, takhsyal faqra, sedang kamu itu dalam kondisi takut miskin, wa ta'malul ghina, dan sedang menghayalkan kamu itu ndang kaya. Itu sedekah yang paling besar pahalanya. Yang pertama sedekah wa anta sahihun. Sedekah sing ganjarane gede itu sedekah yang dilakukan pada saat anta sahihun, sehat.
Kalau sakit, apakah pahalanya besar? Ya besar. Tapi mungkin tidak sebesar ketika sehat. Mengapa? Biasanya kalau orang sakit itu gampang sedekah. Wah parah, orang mari-mari soalnya undang kayak kalau duit satu saya undang disedekahke, engko mbok disedekahke terus bar kuwi mari. Memang level ibadahnya rata-rata kita orang awam itu transaksional. Jadi kita akan beribadah itu jarang yang luas betul-betul cuma mengharap ridho Allah, itu jarang gitu. Ibadah kita itu transaksional kalau sama Allah. Padahal Allah kalau ngasih kita itu nggak pernah. Sholat duha, khusyuk, rajin, ya karena main bisnisnya lancar, segini lancar. Sedekah, ya mesti ada yang diharap sama modusnya. Ya. Nonton modusnya. Sedekah, karena yang tendang mari, menanai lulus, ditompo kerja, macam-macam. Ya. Karena ya gitu. Ya. Kita nggak mau kehilangan kalau tidak mendapatkan. Sementara Allah kalau ngasih kesehatan sama kita, ngarep apa? Allah itu tidak butuh sama kita. Ya. Dalam kondisi sehat, pahalanya besar. Karena kalau orang sehat itu biasanya orang mikir, rapati mikir sedekah. Ning omah ana sego, ana lawuh, pindang, telu, ana bandeng, ana jangan. Kalau orang sehat mikirnya, iki pindang telu kanggo mangan esuk sore, esuk awan sore. Tapi nek wong loro ora doyan pindang, ora cangkeme pahit. Kuwi pindangnya sing loro kono kene tanggane lah hitung-hitung sedekah. Aku siji wae paling ora entek mergane loro, mergane agak loro. Nek wong sehat kan. Wa anta sahihun syahihun, syahih itu lagi eman-eman, lagi eman-emane karo sama harta, lagi eman-emane karo harta. Orang itu eman-eman sama harta itu kalau dalam keadaan sehat, karena impiannya banyak, nanti ke depannya arep ngene. Tapi kalau udah dalam kondisi sakit parah, koyo-koyo mati niku pun cedhak. Sing ning tabungan kae wis mbok ya wis ndang dibagi karo bocah-bocah engko liyane diwakafi apa piye, karena kondisinya sakit. Semakin parah sakitnya biasanya orang itu semakin lomo. Tapi semakin sehat, semakin eman-eman sama harta. Oh, pikirannya seopah tuh, searep ngene, setahun lagi searep pengen duwe warung, setahun lagi macam-macam. Taksyal faqra wa ta'malul ghina. Kondisi sehat terus kemudian pokoknya ya ada uangnya, nah kamu posisinya itu sedang taksyal faqra, lagi takut sekali fakir, wedi marat dan sedang menghayalkan kaya. Maka sedekah pada saat itu yang pahalanya besar. Walaupun hatta idza balaghatil hulqum, jangan menunda-nunda sampai nanti nyawa itu sudah di tenggorokan, di kerongkongan. Kul talifulan kadalifun, kalau nyawa sudah di sini, sudah sakit parah, itu terus kemudian segera bagi-bagi. Waktu kana lifuran, padahal hartamu itu, nek kamu sudah mendekati sakarat itu sajanya udah bukan punyamu lagi. Wong itu jadi punyanya si ahli warisnya. udah siap-siap jadi ahli warisnya sebenarnya. Udah bukan punyamu lagi. Maka kembali kepada hadis yang tadi, badiru bil a'mal. Bersegeralah
untuk melakukan kebaikan. Hadis yang selanjutnya ini di awal dulu sudah kita sampaikan bahwa untuk kajian hadis itu memang kita lebih menekankan pembacaan hadisnya. Pembacaan apa? Hadisnya. Yang penting kalau panjenengan pernah mendengarkan hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini. Adapun penjelasannya ya semampu saya saja dan mungkin tidak banyak. Karena oke-oke ya mesti benar penjelasannya. Kecuali harus mengkaji dulu per hadisnya, syarahnya apa. Di samping juga penjelasan di sini juga sedikit-sedikit. Dalam kitab ini penjelasan hadisnya juga hanya sedikit-sedikit. Kalau kita belum terlalu paham, nanti insya Allah ketemu di kajian yang lain lagi, ada lagi yang menjelaskan. Tapi tujuannya adalah memang untuk mendengarkan hadis-hadisnya dulu. Hadis selanjutnya an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawma Uhudin faqala man ya'khudhu minni hadha fabasatu aydiyahum kulla insanin minhum. Di perang Uhud Rasulullah mengambil pedangnya kemudian berkata, siapa yang mau mengambil pedang ini dariku, maksudnya berjihad dengan pedangnya Rasulullah. Kemudian hampir semua orang itu mengangkat tangannya. Mereka mengatakan, anak-anak saya ya Rasulullah, berebutan. Qala faman ya'khudhu bihaqqihi. Siapa yang berani mengambilnya dengan menunaikan haknya? Wah, berarti kudu berjihad kayak Rasulullah. Karena Rasulullah nggak cuma itu pedang, tapi pedang itu juga mesti digunakan sebagaimana mestinya ada hak-haknya. Fa'ah jamal qauma. Kemudian orang dasido daweti. Wah, siapa ini berani menunaikan haknya pedangnya Rasulullah. Padahal Rasulullah itu kalau jihad itu yang paling berani. Rasulullah itu paling pemberani. Kalau ada bahaya, beliau itu selalu mendatangi duluan. Kalau ada sesuatu yang sangat menakutkan, para sahabat itu banyak yang sampai berlindung itu di belakangnya, umpetan di belakangnya Rasulullah. Tidak ada orang yang lebih berani daripada Rasulullah. Ketika dikatakan siapa yang mau mengambil haknya, pada dia. Kemudian faqala Abu Dujana. Kemudian ada Abu Dujana. Ana aqudu bihaqi. Saya berani mengambilnya dan menunaikan haknya. Fa akhadha fa falaqa bihi hamal musyrikin. Abu Dujana mengatakan, "Kula sing wantun, nanti saya tunaikan haknya." Kemudian beliau langsung mengambil, kemudian langsung ya sesuai. Abu Dujana itu pendekar zaman para sahabat itu ada beberapa orang yang memang kuandel, pinter perang lah, salah satunya adalah Abu Dujana. Hadis selanjutnya Ali Zubair bin Adi qala ataina Anas bin Malik fasaqauna ilaihi ma nalqa minal hajjaj. Faqala isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Sami'tuhu min nabiyyikum rawahul Bukhari. Dari Zubair bin Adi berkata, kami mendatangi Anas bin Malik. Kemudian kami mengadukan kepadanya apa derita yang kami hadapi dari Hajjaj. Hajjaj itu dulu penguasa muslim tapi dolim. Jadi orangnya itu senang-menang. Pokoknya orang sing ora setuju sama Hajjaj, mbuh sapa kuwi, ora ulama, ora apa, ora kiai, ora ustaz, panggil nanti dihukum, dipenjara, nek enggak sampai disiksa, kemudian ada juga yang dibunuh. Ya muslim, tapi perangannya kayak gitu. Ya metode lah kalau pemimpin-pemimpin zaman sekarang sama oposisi itu kan ngayal sidik, ya, subversif, ngayal sidik, cap-capane teroris, ngayal sidik, pokoknya
beda pilihan nanti ya, bisa saja diperlakukan secara dolim. Ini Hajjaj itu dulu kayak gitu. Maka kemudian Zubair ini mengadukan kepada sahabat. Padahal saat itu masih ada banyak para sahabat. Salah satunya Anas bin Malik. Anas bin Malik menasihatkan, bersabarlah kalian. Karena sesungguhnya tidaklah datang suatu zaman, melainkan zaman sesudah itu lebih buruk dari zaman yang sekarang. Sampai kalian nanti bertemu dengan roh kalian. Ucapan seperti ini pernah saya dengar dari Nabi SAW. Berarti ucapan itu adalah hadis. Rasulullah pernah bersabda, la ya'ti zamanun fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih buruk daripada sebelumnya. Zaman penjenengan yang umurnya sekarang 50, mungkin sampai 60 atau 40 yang mendekati 50. Masa mudanya seperti apa, Pak? Kalau ruang do pacaran. Paling surat-suratan gitu. Nek apel ya malam minggu nang ngarep omah paling nggih. Ngobrol, delok ngrungokke kodok. Nonton bioskop badan raon. Nonton kodok, nonton kunang. Kuwi termasuk kendel nggih. Jangan biyen malah mungkin dorap ya mbok. Pokoknya wong pacarane jangan biyen tuh siapa ngono kae lah. Wong zaman saya muda itu juga kan belum ada HP, paling ya surat-suratan, paling titip-titip salam. Terus engko anggaran malam minggu do waktu-waktu mlaku tenanan. Apa ngontel. Tapi zaman terus berubah. Sekarang udah ada HP, udah ada, wah, Masya Allah. Zaman biyen zamane HP Nokia, sing jenenge bocah pacaran paling teleponan suwi ngoten nggih. Teleponan bosak kemeng-kemenge ya mung telepon. Tapi bocah saiki nek pacaran teleponan kan nganggone video. Sing kene mlebu kamar, sing kono mlebu kamar wis mbuh ora genah-genah nih. Zaman sebelumnya itu sulit karena internetnya belum cepat. Gitu. Zaman anyar-anyare WhatsApp itu nggak bisa video karena internetnya urung iso merekam video dengan cepat. Semakin kesini internet semakin banter, semakin kesini saben rumah ada wifi-nya, semakin banter nanti nek wis 5G nopo jarene Jepang malah wis 6 apa 7 mriki 4G ora genep. Jepang wis arep 6 apa 7. Wah, itu urung ditelepon wae metu gambare nang kono. HP ini urung diklik ya wis. Nek arep nyetel film wis muter dhewe. Ana saking cepete. Tidaklah datang sebuah zaman, sebuah era itu pasti tahun itu lebih buruk daripada sebelumnya. Makanya ini berkaitan dengan badiru bil a'mal wasari'u ila maghfirah. Kon endang-endang. Kamu nunggu apa mau beramal baik? Karena kalau kamu tidak segera nanti semakin ganti tahun itu semakin susah. Beramal baik itu semakin susah. Di zaman dulu yang namanya menjaga mata dari maksiat itu gampang. Pertama ya
Zaman biyen kayaknya jarang wong ayu ya. Embuh ya. Kayane. Maksudnya zaman saat cilik juga gitu. Sak pacar tuh ketok sing ayu paling muncah kae kono siji, engko katerban kono siji kata dia. Sing glowing zaman biyen kan yo sithik iki. Tapi semakin hari generasi anak-anak ya karena mungkin ya terawat panganan ya tambah enak-enak gitu. Semakin banyak orang-orang dan anak-anak cantik dan ganteng-ganteng tambah ayu-ayu tambah ganteng-ganteng. Ya kita bandingin aja teng YouTube itu coba lihat artis-artis zaman dulu. Jangan biar kayaknya saya ngono saiki kayak biasa wae. Karena sudah lebih banyak yang cantik-cantik. Zaman dulu orang berpakaian itu ya ngono kae klambine. Tapi zaman sekarang maka semakin sulit beribadah itu, kebaikan itu semakin sulit, semakin bertambah tua dunia, beribadah menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu akan semakin sulit. Maka bersegera, ojo ngenteni nanti. Pesan yang disampaikan dalam hadis ini diantaranya adalah hal itu. Hadis selanjutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an. Rasulullah di lain kesempatan bersabda, ngendika badiru endang-endango. Saya rasa ngenteni mengko bil amal melakukan amal kesolehan sebelum sab'an, sebelum datang tujuan. Hal tantadiruna illa faqran munsiyan. Kamu mau berbuat baik, beramal saleh itu ngenteni apa? Arep ngenteni tujuan ini datang. Satu, faqran munsiyan, kemiskinan yang melalaikan. Mau beramal nunggu apa? Nunggu kamu miskin dulu baru kemudian kamu sadar. Ngenteni bangkrut dulu baru kamu kemudian kembali kepada Allah, sadar bahwa nikmat harta itu adalah, padahal fakron munsian, namanya kefakiran itu melalaikan. Kalau orang dalam kondisi fakir itu pikirannya adalah mencari makan, kon ibadah abot apa meneh ngaji. Wah, ngaji ngantuk sesuk nyambut gawe. Ngeboti nyambut gawe nih. Nah, ngeboti nyambut gawe nih ya karena orang nyambut gawe orang mangan. Ya. Fakron munsian, fakir, kefakiran, ya. Itu munsian membuat orang itu melupakan kebaikan. Bahkan kadang-kadang juga melupakan yang haram. Ya. Kepepet, ya. Kepepet, ya. Timbang ramangan. Nah, kalau saya nggak jadi pelacur nanti saya makan apa? Itu sudah menuhankan profesi yang namanya melacur. Kalau saya tidak melacur nanti saya makan apa? Itu kan sudah menafikan Allah. Kalau saya nggak melacur saya nggak makan. Berarti kalau nggak ada pelacuran ini nanti saya tidak makan, karena tidak ada yang bisa memberi makan kecuali profesi ini, kan jadinya kayak gitu. Sama, nek saya orang nyopet, nek aku orang ini, nek aku ini kok mangan apa, itu udah menafikan Allah. Itu bahaya, itu kalimat bahaya. Wah, nek orang urik, kalau jualnya jujur nanti dapat uangnya dari mana, dapat rezekinya dari mana? Udah itu semambu-mambu napa? Mambu-mambu syirik nih. Au ghinan mudghiyan,
Atau mau nunggu apa? Nunggu kekayaan yang menyebabkan kamu sewenang-wenang. Mau sedekah ngenteni apa? Ngenteni sugih. Kan kita bayangannya, wah nek sugih penak yo. Sedekah ora krasa. Nggih, kira mboten. Nek wong sugih kan sedekah pengen wah aku nek sugih. Bayangannya pokoknya kabeh kalau disedekoi. Tetangga-tetangganya, kerabat-kerabatnya, kayak sing mondo tak bayari kabeh kaya tanggoku, omahe tak napa? Tak bangun terus macam-macam pikirane. Tapi kalau sugih betulan apa yang dipikirkan ketika tidak punya itu terlaksana? Ya belum tentu. Karena kaya itu mudriyah. Kekayaan itu bikin orang itu sering melampaui batas. Kenapa ketika kita tidak punya menghayalkan kaya itu bayangannya sedekah? Ya karena duitnya tidak ada. Ya masalahnya kan yang ngono. Ya duitnya ono. Eman-eman ya betul. Eman-eman lah biasa-biasane. Biasane. Jangankan sedekah. Zakat itu aja orang bisa eman-eman loh. Zakat loh padahal yang wajib. Kata emang sitik 2,5%. Tapi 2,5% itu kalau 2,5%-nya 1 miliar berapa nih berarti? 25 juta. 25 juta itu kata nopo kata. 20 tapi nek 1 miliar kan yo enteng lah, belum tentu, Pak. Coba ini. Zakat 2,5% dari 1 M itu adalah 25 juta. Kondisinya misalnya ini adalah zakat untuk barang dagangan. Karena barang dagangan itu ada zakatnya. Sementara zakat untuk barang dagangan itu yang dikenai zakat bukan cuma uang cashnya, tapi juga barang dagangannya. Misalnya di sini Mas Waloyo misal, jadi pedagang mobil, punya mobil pada bulan Desember atau bulan Syawal, bulan yang wajib menunaikan zakat, itu 1 miliar. Kalau misalnya Avanza itu 100 jutaan, berarti punya 10 Avanza yang diperjualbelikan. Nah di bulan Desember kan wajib zakat. Ngitung 1 miliarnya itu bukan yang dilacit. Dealernya Mas Waloyo aja ada berapa, tapi juga sama mobil dagangannya. Kan bisa jadi pada saat harus mengeluarkan zakat yang dilacit dan yang di ATM itu ada 50 juta, kemudian harta lainnya itu adalah berupa mobil, barang dagangan, harganya 100 juta, berarti kalau zakatnya 25 juta berarti pinter nih. Waduh, duit garis seket, zakatnya kok ya selalu juta tambahnya. Kok ya selalu separuh kan dari. Nah ini sesuk gue kulaan, gue gak ngekal, bayar pajak gue kurang, harus keluar zakat. Ternyata juga ya ora enteng ya. Ternyata juga berat ya. Aumarodan mufsidan atau sakit yang merusak. Kamu mau beramal, arep mulai sholat, sing urung sholat,
arep mulai rajin sholat, sing sholate bolong-bolong, arep mulai ngaji, maca Quran, ben iso maca Quran, mosok iya diparingi urip seprona sepene blas. Kitab sucinya Allah itu sama sekali tidak dibaca. Mau kayak apa besok hisabnya? Dikasih waktu 50 tahun, 60 tahun. Nunggu apa kok engkose? Mau nunggu kaya atau nunggu miskin dulu kalau misalnya orangnya kaya? Di marat sih agak sadar. Ini zaman reses ekonomi iki usaha nopongan jarene lagi angel. Nunggu kayak gitu, padahal kalau musim kayak gitu kamu itu angel diajak ibadah. Apa nunggu kaya? Belum tentu. Kalau kamu kaya, kamu sibuk dengan bisnismu, sana kesini ngurusi relasi apalah pula macam-macam. Aumaro dan mufsidan, atau nunggu apa ngenteni sesuk nek wis lara, padahal lara itu mufsid, merusak. Wong lara itu sing maune iso ngopo dadi ora iso ngopo. Salat sing maune iso anteng dadine mung gelisah, ora kusuk. Salat ya ora kusuk, arep maca Quran lungguh kesuwen ya boyoke lara, semacam-macam jenenge lara itu merusak. Au haraman mufnidan, ya. Atau kamu nunggu apa? Usia tua yang menyebabkan kata-kata tidak karuan lagi. Maca Qur'ane kapan? Untuk ngenteni wis tuwa. Basa wis tuwa agak mulai baca Quran, ya. Kok angel temen ya? Ngaji Iqra wae angel temen, lali-lali terus ya karena sudah tua. Ya meskipun ya kalau sudah tua itu apa namanya tetap harus ngaji, tapi sekarang ini loh posisi kita masing-masing ya. Mau nunggu apa? Kalau yang masih muda ya apa kamu mau nunggu tua, padahal ketika tua itu nanti kamu sudah susah mau ngapa-ngapain ya. Au mautan mujhizan, atau kamu nunggu apa? Nunggu maut yang ngerampungi, wis mati wis rampung. Au dajjal, apa kok ngenteni tekan kiamat? Ngenteni dajjal. Fasarru ghaibin yuntadhar. Dajjal itu barang gaib yang paling tidak layak untuk ditunggu. Karena fitnahnya Dajjal itu bukan cuma bikin kita maksiat, tapi bikin kita kafir, Pak. Medeni. Padahal konon karena dalam buku itu disebutkan sing jenenge Dajjal itu ya menghindarinya itu adalah ojo nganti ketemu. Orang yang ketemu Dajjal itu akan sangat sulit untuk tidak menganggap dia itu sebagai Tuhan. Sehingga ketika fitnah Dajjal itu orang-orang mukmin itu lebih baik ya, pasrah dan menyingkir. Karena medeni banget gitu. Awisa fasa'atu adha wa amar, atau kamu nunggu apa? Nunggu kiamat, padahal kiamat itu bencananya sangat pahit. Soalnya kiamat serako berngopo-ngopo. Maka di sini Rasulullah menjelaskan kepada kita agar kita bersegera wis saiki. Allah mengatakan ayuhan nas innama antal ayyam, wahai manusia kamu itu cuma potongan hari. Kalian itu cuma potongan hari. Idza dzahaba yaumun dzahaba ba'duha. Kamu itu cuma potongan-potongan hari yang kalau satu hari berlalu maka satu potong darimu itu musnah. Serangno dikapak-kapak. Satu hari ini berlalu, kita tidak sholat, kita tidak beribadah, kita tidak ngaji, ya wes. Satu potongan kita
ya, itu terdiri dari dosa tidak sholat, tidak ibadah, melalaikan ibadah, ya, atau mungkin bermaksiat yang wes entek hilang. Ora iso kemudian balik meneh, ya, didandani. Kalau mau dandaninya adalah hari yang besok, potongan hari berikutnya. Sehingga dalam hadis-hadis di sini ditekankan, saya undang hari yang sudah berlalu itu sudah hilang. Hari yang akan datang itu belum tentu jadi milikmu. Milikmu itu tinggal hari ya saat ini. Kamu mau ngapain, pingin ngapain saat ini. Sekaranglah waktu yang paling tepat. Ayo ngaji, maca Quran. Engko lah nek anu sik oke sing moyok-moyoki nek mangkat ngaji. Lah terus kapan? Ya sok nek wis ra ono sing moyoki lah kapan? wong moyo itu ya bergenerasi ya. Saiki sing moyo wong tua sing tua mati sesuk sing enom ganti sing moyoki ya. Ayo sholat. Sesuk lah. Lah kapan? Sesuk nek wis karep. Wis karep ya. Sehingga jemaah sekalian, di dalam hadis-hadis ini Rasulullah menekankan badiru itu ayo endang, rasa ngenteni disilakan semua. Kamu mau nunggu apa? Berbuat baik itu nunggu apa? Mau nunggu miskin atau kamu mau nunggu kaya atau nunggu apa? Enggak perlu. Sedekah tidak perlu nunggu kaya. Karena kalau orang kaya sedekah itu pasti jumlahnya jauh lebih sedikit daripada sedekahnya orang marat. Wong marat penghasilannya 100.000, dapat satu hari itu 100.000. Kalau dia sedekah kan 50.000, maka dia sedekah separuh dari hartanya. Kalau hasilnya cuma 5.000, 10.000 disedekahkan 5.000, maka dia sedekah separuh dari hartanya. Kira-kira jenengan sedina untuk 10.000 disedekahke 5.000 enteng mau mboten? Enteng lah 5.000. Untuk 10.000 narik becak misalnya, apa dodolan apa sira entek badine 10.000 sira badi karo aku ora payu bayarnya sing 5.000 sira enteng, padahal itu separuh hartanya. Coba kalau panjenengan pas kaya asetnya 1 miliar, kon sedekah 500 juta saat itu enteng kalau dendene separuh gitu. Maka justru orang itu kalau kaya itu sedekahnya biasanya prosentasenya malah lebih sedikit daripada yang miskin. Makanya kalau kamu sedang dalam kondisi miskin, rasa ngenteni sugih nek arep sedekah. Karena saat sekarang itu justru waktu yang tepat. Karena ketika kamu sedekah itu prosentasenya jauh lebih banyak prosentasenya gitu. Nek ganjarannya ya sungguh tergantungnya kan banyak. Ya tergantung ikhlasnya, ya tergantung manfaatnya. Ya sedekah 5.000 kan ya 5.000. Sing wong sugih sedekah 1 juta, 100 juta bisa buat masjid ya pahalanya juga banyak. Tapi dilihat dari prosentasenya itu ya, banyak. Mau nunggu apa? Besok itu belum tentu kamu sehat, belum tentu kamu ya, hidup. Ngenteni apa? Ngenteni nek wis tua lah wayahe kan wajar nek wong rajin nang masjid ngenteni apa? Ngenteni tuwa. Lah kok apa? Lah kaya senang masjid wong tuwa kabeh. Kayane kok gaya temen cah enom maring rajin maring masjid, dipoyoki kancane. Cah alim ya. Akhirnya tidak jamaah ke masjid. Kapan masjid? Ya sesuk nek wis tuwa kan memang lumrah ya wis tuwa itu terus pada ke masjid. Padahal belum tentu umurnya mencapai umur tua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Besok kita lanjutkan di hadis-hadis yang berikutnya. Nastaghfirullahaladzim bila taufiq ila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.